pernyataan ditulis oleh Imam Mahdi Nasser Mohammed Yamani. Pernyataan tersebut berjudul, "Bergembiralah hai orang-orang Nasrani karena dia tidak terbunuh." Tanggal pernyataan ini, kedua bulan Syawal tahun 1443 Hijriah, tepatnya pada tanggal 3 bulan Mei tahun 2022 Masehi. Barangkali beliau ingin dengan fatwa tersebut memberikan kabar gembira kepada umat Nasrani dan Muslim kepada semua ansar pendukung yang baik untuk mengatakan, "Ya Allah, bagaimana jalan keluarmu dari judul pernyataan yang membawa kabar baik bagi orang-orang Nasrani al-Mashin bahwa dia tidak terbunuh, meskipun mereka menemukannya terbunuh? Dan siapa yang tidak terbunuh meskipun mereka menemukannya terbunuh? Bagaimana ini wahai imam kami dan kekasih hati kami?" Kami telah kembali ke apa yang telah kami kutip dari ayat-ayat Muslim tentang rumor pembunuhan pemimpin Ali Abdullah Saleh ketika dia masih hidup dan diberi rezeki menurut fatwa Anda. Dan kami telah kembali ke apa yang kami dapatkan dari pengumuman Anda tentang kematian Raja Salman dan kematian putra mahkotanya, Muhammad bin Salman, dalam koma, tenggelam dalam kematian klinis karena COVID, rencana yang teguh dari Allah, meskipun kami lihat Raja Salman dan putra mahkotanya, Muhammad bin Salman, muncul di layar TV Saudi, telah menerima banyak pemimpin dunia sebagai presiden dari berbagai kepala negara. Tetapi ini adalah video bisu. Ini adalah orang-orang yang tetap bersama kami yang kami tentang meskipun tangan kami ada di hati kami. Mengapa Anda imam kami menempatkan kami dalam situasi yang memalukan untuk membuat kami meletakkan tangan kami di hati kami? Desas-desus pembunuhan pemimpin Ali Abdullah Saleh bukan karena fakta bahwa kita dapat menemukan alasan yang meyakinkan untuk tidak muncul, takut pada dirinya sendiri. Tapi kami menaruh tangan kami di hati kami agar Raja Salman atau putranya, putra mahkota Muhammad bin Salman, muncul di TV Saudi dengan suara dan gambar langsung di udara secara langsung dalam konferensi pers atau topik. Baru apa pun yang terjadi setelah Anda mengumumkan kematian Raja Salman dan putra mahkota Muhammad bin Salman sejak awal Februari tahun ini 2022 Masehi. Yang benar adalah kami mengatakan kepada Anda imam kami bahwa kami berpura-pura di depan orang-orang bahwa itu tidak menggoyahkan rambut kami. Bahkan jika Raja Salman dan Muhammad bin Salman muncul untuk berbicara langsung di TV Saudi, berbicara kepada dunia dengan audio dan gambar tentang posisi mereka dalam perang Rusia di Ukraina dan tentang peristiwa terkini yang muncul setelah Anda mengumumkan berita kematian mereka. Meskipun kami mengatakan bahwa itu tidak akan menggoyahkan sehelai rambut pun dalam diri kami, dalam kepastian kami bahwa Anda adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Tetapi kenyataannya adalah bahwa tangan kami berada di hati kami dari kesombongan para penghina dan pensemu. Anda tidak tahu apa yang kami hadapi dalam kontroversi dan ejekan. Dan kami khawatir jika mereka muncul Salman dan Ibnu Salman berbicara dengan suara dan gambar tentang topik-topik modern. Kemudian Khalifah Allah Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani menanggapi para pendukungku, kekasih hatiku, tersenyum dan menertawakan kata-kata mereka. Dan aku berkata, "Wahai kekasihku, janganlah berpikir bahwa Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani tidak menindaklanjuti komentar dan reaksi kalian. Jadi dia tersenyum, menertawakan garis regresi yang kalian tulis dalam komentar kalian bahwa kalian tidak akan dan tidak akan mundur dari mengikuti saya. Bahkan jika Salman dan Ibnu Salman tampak hidup dan menerima rezeki, dan itu disebabkan ketakutanmu seandainya mereka akan muncul kepada orang-orang dalam kenyataan, suara dan gambar, itulah garis kembali bagi kalian seandainya mereka muncul dengan suara dan gambar. Fatwa kalian didahului oleh fakta bahwa kalian tidak dan tidak akan mundur dan tidak akan tergoda, tetapi kalian akan menemukan bahwa imam kalian tidak meninggalkan lubang jarum.
jalan kembali ke dirinya sendiri. Fakta bahwa berita tersebut bukan dari sumber manusia atau dari sumber jin. Sebaliknya, dari Allah Tuhan, semesta alam, yang menciptakan saya dan mengajari saya bayan keterangan yang benar dari Al-Quran, dan memilih saya sebagai khalifah terbesar Nia di dalam kitab, terlepas dari kesombongan setiap orang yang sombong. Adapun kabar gembira yang kami sampaikan kepada orang-orang Nasrani adalah kabar gembira bahwa dia tidak terbunuh, meskipun mereka menemukannya babak terdahulu mereka dibunuh dan mereka mengira bahwa orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel membunuh Rasulullah Al-Masih Isa putra Maryam dengan lemak daging, tulang dan wajahnya, padahal itu hanya diserupakan dengannya oleh Allah bahwa dia adalah seseorang dengan wajah Isa putra Maryam alaihissalatu wasalam, tetapi bukan Isa putra Maryam. Sebaliknya, dia serupa dengan tubuh yang diciptakan oleh kuasa Tuhan. Tubuh tanpa ruh di tempat tidur Al-Masih Isa putra Maryam dan ditutupi dengan selimut Isa putra Maryam. Ketika Roh Kudus, Jibril dan para malaikat menempatkannya di markad kuil Isa Al-Masih di Rumania, maka mereka meletakkannya di tempat Rasulullah Al-Masih Isa putra Maryam. Setelah mereka membawa Rasulullah Al-Masih Isa putra Maryam dan memasukkannya ke dalam peti mati, tabut, dan ketika sekelompok orang Yahudi datang untuk menyerang markad kuil Rasulullah Al-Masih Isa putra Maryam, mereka menemukan orang itu berbaring di tempat tidur dan tubuh itulah yang diserupakan dengannya seolah-olah dia adalah pribadi Al-Masih Isa putra Maryam. Tidak ada keraguan atau kekurigan, daging, tulang, dan darah tanpa ruh. Dan sekelompok orang Yahudi pertama menumpahkan darahnya dengan pedang. Dan mereka menumpahkan darah tubuh yang terbaring di ranjang Al-Masih Isa putra Maryam, yang disamakan dengan mereka bahwa dia adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Suatu bentuk, daging, tulang, dan darah yang dan hanya ruh yang tidak ada. Dan mereka yakin siapa yang mereka bunuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به من قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Sadaqallahul Azim. Adapun orang-orang yang meniru Salman dan Muhammad bin Salman bukanlah keajaiban, melainkan cara yang sama, seperti topeng pemimpin Ali Abdullah Saleh. Ketika kami menjelaskan skenario desas-desus pembunuhan pemimpin Ali Abdullah Saleh, dan Muhammad bin Salman diberitahu tentang berita itu, muncul gagasan tentang topeng baginya untuk digunakan dari sudut pandang keamanan. Dia tidak membutuhkan topeng dari gambarnya sendiri. Apa gunanya memakai topeng dengan gambar dirinya? Keduanya, sebaliknya siapapun yang dia inginkan dari penjaga tubuhnya, bodyguard, memakai topeng wajah. Seseorang yang menyerupai dirinya dari segi tinggi dan fisik, hanya agar tubuh sesuai dengan gambar. Maka topeng gambar Muhammad bin Salman dipasang di padanya, sehingga akan menjadi salinan persis dari putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman. Atau topeng wajah Raja Salman menjadi tiruan Salman. Tetapi perusahaan di mana topeng itu dipesan, Muhammad bin Salman, lebih dari 3 tahun lalu telah mengumumkan berita tentang pemesan topeng itu, dan saya pikir itu adalah perusahaan Jepang. Alasan mereka mengumumkan berita tersebut adalah agar mereka tidak memikul tanggung jawab hukum apapun untuk berpartisipasi dalam peniruan identitas Raja Salman. Gambar cermin. Fakta bahwa orang yang memintanya bukanlah Raja Salman, melainkan putra mahkotanya Muhammad bin Salman. Dan menurut pengumuman perusahaan tentang permintaan,
Yang Mulia Amir untuk topeng wajah berteknologi tinggi yang menyerupai Muhammad dan ayahnya 100%. Sehingga orang yang melihatnya tidak ragu bahwa mereka bukan mereka. Dan bahkan tidak 1%. Tetaplah bagi para pencari topeng untuk memilih hanya orang-orang yang mirip dengan mereka dalam hal tinggi dan fisik, kurus, atau hanya gemuk. Hal ini agar yang memandang tidak curiga karena perbedaan tinggi badan atau struktur fisik. Permintaan dari Mohammed bin Salman ini diterbitkan oleh perusahaan Jepang yang memproduksi topeng pada akhir 2018 sebelum Mohammed bin Salman memenjarakan para Ansyar pendukung di kerajaan Saudi. Dia tidak tahu bahwa Allah akan membunuhnya dengan virus perencanaannya yang teguh dalam sekejap mata. Dia juga tidak tahu bahwa Allah akan mewafatkan ayahnya dengan virus corona. Bahkan Muhammad bin Salman bagi mereka yang meminta topeng citranya, ayahnya, saudara-saudaranya, dan siapapun yang dia inginkan dari orang-orang terdekatnya dalam hal keamanan, bahwa siapapun yang dia inginkan akan memakainya di antara penjaga pelindung tubuh, bodyguard, seperti yang dilakukan pemimpin Ali Abdullah Saleh dalam perangnya dengan Houthi. Jadi dia mengenakan topengnya. Itulah yang Anda lihat di TV ketika dia terbunuh. Adapun Muhammad bin Salman memerintahkan orang-orang yang memakai topengnya agar muncul di tubuhnya dan menampakkan diri kepada orang lain untuk melihat orang-orang yang hendak menipunya, baik dari keluarganya maupun dari luar keluarganya, agar melenyapkan mereka setelah membunuh atau mencoba membunuh pemegang topeng bergambar dirinya dari perlindungan fisik, seperti pengawalnya atau pengawal ayahnya. Beginilah cara dia menyingkirkan musuh-musuhnya, baik dari dalam keluarga Al-Saud maupun dari luar keluarga Al-Saud. Tapi Muhammad bin Salman percaya kepada makar Allah Tuhan semesta alam dan pemenjarahan para Ansyar pendukung Khalifah Allah Al-Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani dengan agresi dan penindasan. Padahal mereka tidak membahayakan keamanan kerajaan Arab Saudi. Jadi kami bersabar dengannya selama 3 tahun. Mungkin dia ingat atau takut. Sampai kesabaran saya habis, saya berdoa kepada Tuhan saya bahwa saya dikalahkan. Tanggapan datang dari Tuhan semesta alam, dan dia menang dengan mengumumkan peringatan kepada Pangeran Muhammad bin Salman. Maka Muhammad, Abu Fahda, dan Salman sombong karena percaya makar yang maha penyayang. Kematiannya selesai dalam sekejap mata, ketika perintah datang dari Allah, Tuhanku dan Tuhannya. Dan dia dihukum karena dosa dan kejahatannya. Dan Tuhanmu tidak menganiaya siapapun. Bagaimanapun, tujuannya dari topeng yang diminta dari perusahaan Jepang bukanlah serial drama yang sekarang dilakukan oleh pengawas serial global ini di tingkat pemimpin dunia. Jadi, perwakilan izinkan saya memberitahu Anda, seri Anda seperti seri kamera tersembunyi dari aktor Saudi Abdullah Asiri, penyiar dalam kesulitan, karena Tuhan tidak akan membawa kembali Muhammad bin Salman kepadamu pada akhirnya yang tersembunyi terungkap bahwa Muhammad ibnu Salman telah melewati hidup dan matinya, dan dia tidak akan kembali kepada Anda dan juga ayahnya. Topeng mereka tidak akan menguntungkan Anda dari mengungkapkan kebenaran ke seluruh dunia sampai Anda memulihkan semangat Raja Salman dan putra mahkotanya, keputusan dan takdir Tuhan datang. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk puas dengan ketetapan dan ketetapan Tuhan sebelum kapah jatuh ke kepala, ketika virus singa datang dari Cina dan menerobos masuk ke istana Anda dan membunuh Anda satu persatu, bahkan jika Anda menyembunyikannya di dalam rahim ibumu yang melahirkanmu, untuk diambil darimu, Anda tidak akan menemukan pelaku untuk itu insya Allah. Anda tidak akan menemukan bagi Anda siapapun yang akan melindungi Anda dari makar Allah, baik itu penolong
atau pelindung, dan aku bersumpah demi Allah yang Maha Agung, Anda tidak akan tunduk dengan perang. Allah yang Maha Perkasa lagi bijaksana. Kecuali jika kamu mengetahui bahwa Nasir Muhammad Al-Yamani termasuk pendusta, maka tidak ada ketakutan bagimu, dan tidak pula kamu bersedih hati. Tetapi malapetaka besar menimpa Anda, bahwa Anda tidak tahu bahwa Nasir Muhammad Al-Yamani benar-benar termasuk orang yang benar dalam pengumuman kematian Salman dan Ibn Salman. Sebelum kematian pangeran, peringatan dan peringatan garis merah telah mendahului. Karena Muhammad bin Salman sombong, maka Allah dengan kekuatan tak terkalahkan membunuhnya dalam sekejap mata untuk menjadikannya sebagai contoh bagi mereka yang mempertimbangkannya, dan masalah itu diputuskan. Wahai keluarga Al-Saud, salah satu pengambil keputusan terdekat di pemerintahan putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman, satu nasihat terakhir. Maka satukan perintah kalian untuk mengangkat Mut'aib bin Abdullah bin Abdul Aziz. Saya berharap kepada Allah bahwa perintah kalian tidak akan menjadi beban bagi kalian. Jika kalian terus mewakili diri kalian, berarti melanggar perintah Allah. Saya akan menunggu Allah untuk menghakimi kalian. Penghakiman Allah adalah yang terbaik dari yang memutuskan. Dan saya terpaksa menulis pernyataan ini karena kalian meremehkan pikiran orang-orang dalam serial Topeng Raja Salman dan Topeng Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Bahkan, kami akan mengekspos seri Topeng dan membuat berita yang diterbitkan pada tahun 2008. Belas Mazei. sekarang seperti api. Dan bagi yang ingin mencarinya di mesin Google, tinggal mencantumkan judul beritanya, yaitu sebagai berikut. Syirkatu Yabaniyah, Jihad Saudiyah, Talabat Aqni'at Tushbiha Wajhal Malik wa Umara. Perusahaan Jepang, otoritas Saudi, meminta topeng yang menyerupai wajah raja dan pangeran. Sebuah perusahaan Jepang yang mengkhususkan diri dalam pembuatan apa yang disebut topeng realistis yang menyerupai wajah manusia telah mengungkapkan untuk membuat topeng mirip dengan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz, dan sejumlah pangeran lainnya. Dan menurut apa yang dilaporkan oleh Reuters, dan dilaporkan oleh Sputnik dalam sebuah laporan, mengutip surat kabar Japan Times, perusahaan profesional Jepang tersebut mengkonfirmasi bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pemerintah Saudi meminta mereka untuk membuat topeng yang meniru wajah raja dan beberapa pangeran. Perusahaan tersebut menyatakan, ini adalah pesanan dari anggota keluarga kerajaan untuk membuat topeng yang di-cloning dari wajah Raja Salman dan para pangeran, dengan dalih menggunakannya dalam lukisan yang dipajang di tempat umum. Menurut Japan Times, perusahaan itu mencatat, biasanya menerima permintaan untuk memproduksi topeng semacam itu untuk perusahaan mobil dan teknologi, dan terkadang menerima permintaan dari beberapa organisasi, menjelaskan bahwa harga satu topeng berharga sekitar $2,600. Sputnik melaporkan bahwa topeng wajah plastik super realistis yang diproduksi oleh Feiotsu, prefektur Shiga, baru-baru ini menarik perhatian di dalam dan luar negeri dari pengembang sistem pengenalan wajah. Mengenai mekanisme pembuatan topeng tersebut, dia menjelaskan bahwa prototipe topeng sedang dibuat sebelum menggunakan data wajah 3D, diambil dari gambar yang diambil oleh teknologi yang dikonfirmasi oleh Presiden perusahaan Osamu Kitagawa, Deng Sempul, sebagai rahasia dagang. Dan kemudian, menurut agensi Rusia, detail diukir pada topeng menggunakan pahat, dan kemudian resin plastik ditempatkan di atasnya dan dibutuhkan hampir 2 minggu untuk menyelesaikan topeng yang mensimulasikan setiap detail dari wajah asli. Selesai, berita ini dimuat di situs berita internasional selama bulan November 2018.
Meskipun berita ini tentang permintaan Pangeran Muhammad bin Salman dari perusahaan Jepang untuk membuat topeng wajahnya dan wajah ayahnya, saya tidak peduli tentang apapun, karena tujuan Muhammad bin Salman menggunakannya untuk mengekspos mereka yang menguntitnya dan mencoba untuk membunuhnya, dan mengira bahwa dia adalah Muhammad bin Salman, tetapi mereka yang menjalankan pemerintahan setelah dia dan ayahnya memanfaatkannya untuk menghasut, menghalangi berita Khalifah Allah, Al-Mahdi Nasr, Muhammad Al-Yamani, mengenai kematian Salman dan Muhammad bin Salman. Hal ini memaksa kami untuk membuat orang mengerti bagaimana Anda menggunakan teknologi wajah bertopeng yang 100% mirip dengan pemiliknya. Jadi, Anda membuat serial dengan orang tua Anda yang berkunjung, tetapi Anda dipaksa untuk menyiarkan video diam orang dengan wajah bertopeng sehingga Anda pembunuh tidak akan ditemukan. Tapi Anda terpaksa menggunakan video bisu orang bertopeng agar mekedokmu tidak ketahuan. Jadi berhenti meremehkan pikiran orang, semoga Allah membunuhmu. Maka aku bersumpah demi Allah yang Maha Agung, jika kamu tidak bertobat kepada Allah, Tuhan semesta alam, untuk mencegah mereka dari percaya pada ayat-ayatnya, bahwa kapak akan jatuh ke kepala orang yang puas, yang bertopeng, dan pengunjung yang puas dengan mereka, dengan perumpamaan, maka kamu mendengar berita kematian mereka semua, kecuali orang-orang yang bertaubat, dan bertaubat, karena Allah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Waspadalah sebelum kapak jatuh di kepala. Dan kami memerintahkan pelarangan rangkaian kunjungan dan representasi dalam video bisu orang-orang bertopeng agar tidak ditemukan dalam rangkaian representasi tersebut dengan berharap Muhammad bin Salman bangun dari tenggelamnya dalam kematian klinis. Juga kami memerintahkan Anda untuk mengakui ayat-ayat yang mengesahkan kematian Raja Salman dan Muhammad bin Salman dengan virus corona. Dan untuk segera melaksanakan perintah, yaitu menunjuk seorang yang telah kami angkat atas Anda sebagai Amir. Itulah pemelihara kuda, Mut'aib bin Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud. Anda telah mengalami penindasan. Hai, Mut'aib bin Abdullah, jadilah raja yang tidak ada yang tertindas, dan jadilah orang yang bersyukur selama kamu tidak menyalahkan siapapun, kecuali dirimu sendiri. Khalifah Allah, Al-Mahdi, Nasr Muhammad Al-Yamani, tidak memiliki kesopanan atau sanjungan kepada siapapun, bahkan jika dia adalah ayahku. Saya tidak akan memuji dia dengan mengorbankan keridaan Tuhanku, karena ridho Tuhanku lebih baik dan lebih kekal. Saya tidak akan melakukannya. Saya tidak akan menemukan bagi saya selain Allah seorang pelindung atau penolong. Dan aku mohon kepada Tuhanku ketabahan, Maha Suci Tuhanku yang membolak-balikkan antara seseorang dengan hatinya. Barang siapa kembali kepada Tuhannya untuk memberikan petunjuk hatinya, maka dari Allah lah petunjuk, ketabahan, dan ikatan dalam hati. Maha suci Dia dan Maha tinggi. Benarlah firman Allah Ta'ala. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Ya Allah, aku telah menyampaikan. Ya Allah, maka bersaksilah bahwa yang disebutkan dan diperingatkan telah dimaafkan, dan kepada Allah segala sesuatu dikembalikan. Khalifah dan hamba Allah, Imam Al-Mahdi, Nasr Muhammad Al-Yamani.